Saya di komputer. Jadi kalau saya klik ini seperti ini, dia sering nggak kelihatan itunya. Jadi nanti nggak jalan kayak kemarin. Jadi terpaksa saya buat ini aja ya, seperti biasa aja. Nah, seperti ini aja ya. Mm-mm. Baik ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih siapa aja nih ya. Anak iki. Apa putune iki? Ah, kok ini cucu ini. Oh, cucu. Iya, cucunya nih itu ada Ustadz Badri, ada Ustadz Khairul Anwar, Ustadz Panut juga, Ustadz Ali Muktim, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Ilham juga ya. Ini kebetulan di rumah atas ini. Oke, baik izin saya share screen. Nanti jadi seperti biasa saya sampaikan dulu materinya ya. Jadi nanti boleh di on off kameranya dulu. Nanti setelah itu nanti kita baru diskusi tentang prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum. Nanti boleh di on kameranya lagi. Ya, katanya kalau di off kamera datanya agak lumayan juga katanya gitu ya. Baik. Nah, seperti ini ya. Saya rasa cukup untuk sebelahnya kelihatan nggak apa-apa ya. Karena nanti kalau umpamanya nanti kelihatan malah apa full gitu seperti kemarin malah jalannya kurang bagus ya. Baik, izin saya mulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah azza wa jalla aidan bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur pada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Tadi mohon maaf agak terganggu sedikit ya, karena apa tadi kebetulan di apa tadi luar ini di luar rumah kebetulan ini ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Oh, ada ibunya juga ya. Terima kasih untuk Ibu Siti Nurjana yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Sebentar tapi semangat. Kemudian juga punya ada kemajuannya dan sebagainya ya. Baik, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan apa yaitu prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum khususnya kurikulum untuk pendidikan agama Islam ya. Karena memang mata kuliah kita adalah ya pengembangan ataupun kurikulum dari pendidikan agama Islam. Kemudian kita sudah diskusi banyak terkait dengan bagaimana urgensi pentingnya dari kurikulum, kemudian kenapa juga harus dikembangkan kurikulumnya gitu ya, termasuk langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, di pertemuan yang ketiga kemarin saya mohon maaf karena kebetulan di Selasa kemarin itu ada ujian apa skripsi gitu ya, jadi nggak bisa mengajar gitu ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, ya kita mulai dari apa yang dimaksud dengan prinsip ya.
Jadi prinsip itu adalah way of life ya, artinya pandangan hidup atau sesuatu yang harus dipatuhi, yaitu adalah way of life ya. Nah, prinsip sendiri itu juga istilahnya adalah rule of the game ya, rule of the games artinya aturan main, yaitu semacam acuan dan rambu-rambu yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pengembangan sebuah kurikulum ya, khususnya nanti kurikulum dari pendidikan agama Islam. Untuk apa kita tujuannya? Ya, tujuan dari kurikulum kemarin kita sudah sebutkan. Jadi tujuan dari kurikulum itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada need dari pelajar atau dari student ya, dari siswa. Ya, kemudian juga gurunya tentu saja ya, orang tua ya, kemudian juga peserta didik tadi, masyarakat umum termasuk juga pemakai lulusan atau user ya, bangsa dan juga negara nanti ya. Jadi bangsa dan negaranya juga. Oke ya. Nah, dari sini kita berarti pertama memahami tentang prinsip nih ya, prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, apa itu prinsip? Tujuannya untuk apa? Kan kita pahami bahwa kalau kita bicara tentang kurikulum itu kan bukan hanya mata pelajaran ya, tetapi secara keseluruhan asesmen bahkan sampai kepada untuk apa nih ya kurikulum kita itu dirumuskan ya, dibuat kurikulum itu untuk siapa saja. Jadi bukan hanya untuk peserta didik ya, bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk apa yang kita dijadikan tujuan dari kurikulum itu. Oke ya, baik kita lanjutkan. Jadi ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum yang perlu kita pahami ataupun juga karakter ya, karakter dari kurikulum itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi di sini ada prinsip-prinsip ya ataupun kriteria dari pengembangan kurikulum. Ya, yang pertama adalah continuity ya, continuity artinya itu berkelanjutan. Ya, berkelanjutan maksudnya apa? Ya, dia kalau umpamanya dari mulai TK, SD, SMP, SMA ya, kemudian juga ke perguruan tinggi, itu jangan sampai nanti ada kayak semacam apa pengulangan gitu ya, jangan sampai ada, pengulangan ya, pengulangan itu maksudnya sudah dipelajari di SD, kemudian nanti dipelajari di SMP, akhirnya nanti malah jadinya tumpang tindih. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada berlanjut atau keberlanjutan atau berkelanjutan ya. Nah, itu dari prinsip yang pertama dari pengembangan kurikulum. Ya, yang kedua adalah sequence ya. Artinya itu berurutan. Ya, berurutan itu maksudnya apa? Ya, artinya selain berkelanjutan dia berurutan. Artinya kalau kemarin saya bicara tentang misalnya mengajar, misalnya gitu ya, misalnya mengajar, kemudian apa diperintahkan itu di hadis itu untuk memerintahkan sholat, gitu kan ya, maka mestinya di usia sebelum 7 tahun itu sudah tahu tentang sholatnya, gitu ya. Nah, sholatnya, jadi kita harus berurutan. Oke, sebentar, kita lanjut ya. Kameranya kayak harus sedikit nih. Tuh, baik, kita lanjutkan ya. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi pertama tadi kita sudah memahami tentang karakter ya ataupun prinsip ya kriteria dari kurikulum atau pengembangan kurikulum yaitu berkelanjutan ya, berkelanjutan itu berarti nggak selesai sampai di situ saja. Kemudian yang kedua adalah sequence ya, artinya berurutan. Berurutan tadi kalau di hadis kan dikatakan ya, misalnya muru awladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fil ashar gitu ya. Nah, itu kan berarti di usia 7 tahun harus diperintahkan sholat, berarti sudah bisa sholat, gitu kan ya. Nah, kemudian nanti berarti sebelum usia 7 tahun berarti harus diajarkan. Jadi ada urutannya dari mulai toharoh, kemudian wudhu, itu kalau fikih ya. Kalau mamanya akidah akhlak berarti bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bagaimana istilahnya apa sifat mungkin wajibnya, ya sifat mustahil dan seterusnya itu dia harus berurutan. Kemudian yang menarik adalah yang ketiga nih, apa itu? Yaitu ya integration ya. Artinya itu keterpaduan, keterpaduan antara
satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Makanya kemarin sempat apa namanya beberapa karena terbiasa ya pembelajaran itu dengan masing-masing mata pelajaran sehingga nanti ketika model pembelajarannya itu adalah misalnya menggunakan tematik, nah itu jadi belum terbiasa gitu ya. Belum terbiasa padahal banyak di negara-negara berkembang itu ya. Contohnya ada satu kurikulum di Singapura di madrasahnya, kebetulan saya pernah riset di sana, yaitu mereka selalunya menggunakan kurikulumnya itu adalah atau pembelajarannya itu dia tematik ya. Nah, tematik sehingga nanti kalau ada 4 mata pelajaran di PAI yaitu secara langsung. Nah, berarti kalau PAI sendiri ya di SD, SMP, SMA, SMK itu sebenarnya udah tematik tuh ya, hanya sayangnya masih tetap dibagi-bagi. Nah, mungkin kalau tematik itu memang perlu apa ya energi ekstra ya. Artinya ketika kita belajar misalnya sejarah, sejarah kebudayaan Islam, kemudian di situ ada berarti ada fikihnya, di situ ada akidahnya, di situ ada Qurannya, ada hadisnya, ada akhlaknya gitu ya. Nah, itu nanti bentuknya yang sifatnya itu tematik. Nah, integrasi di sini memang mestinya memang antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya itu bersambung gitu ya. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah itu nanti di siswa itu oh beda nih ini apa ini mata pelajaran misalnya Quran, hadis gitu ya. Quran hadis akidah akhlak gitu ya. Nanti juga antara akidah dengan akhlak. Kalau sekarang malah digabung jadinya akidah dengan akhlak ya. Nah, itu berarti gimana? Padahal kan akidah juga perlu di apa tekankan, akhlak juga perlu gitu ya. Mestinya memang di beberapa pesantren itu dia sudah menggunakan apa mata pelajaran yang sendiri gitu ya. Jadi mata pelajaran akidah atau tauhid, ya mata pelajaran akhlak ya atau adab, dia dia tersendiri gitu ya. Itu nanti bagian dari juga pengembangan dari kurikulum. Jadi sekali lagi yang disebut dengan pengembangan kurikulum itu adalah terkait dengan bagaimana mengembangkan dari apa kemarin kurikulum ya kita anggap saja kita sebut dengan istilah yang simpel yaitu pedoman dalam proses pembelajaran ya. Jadi pedoman dalam proses pembelajaran itu dari kurikulum. Baik, yang berikutnya yaitu ini kemarin masih masih ingat ya kita sempat bahas juga sekilas ya sebenarnya ya tentang prinsip-prinsip pengembangan dari kurikulum. Jadi ya dia nggak bisa langsung kemudian dikembangkan tanpa adanya misalnya relevansi gitu ya. Jadi harus relevan maksudnya ini ya relevansi artinya ada relevansi. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori dari pengembangan kurikulum atau teori-teori tentang kurikulum kalau kita paham gitu ya kita akan menemukan tentang kira-kira sebentar, sebentar. Oke, sebentar, rega sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum gitu ya. Ya, ada relevansi, ada efektivitas, ada kesinambungan, ada long life education, kemudian berorientasi pada tujuan dan keluasan. Tar, tar. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Biasanya. Karena kalau nggak dosennya guru apa siswanya nih ya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya. Ini masih setia sekali ya. Ada siapa aja nih yang sudah hadir nih. Alhamdulillah ada berapa orang nih ya. Ada 7 orang ya. Masya Allah ya. Satu anak paling semangat nih kayaknya nih. Ayo kita lanjutkan. Kita ulang lagi tadi ya. Maaf tadi Muhammad tadi agak gangguan sedikit ya. Jadi prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu dia meliputi relevansi ya. Tadi saya bicara tentang kalau kita mengembang apa
Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita memahami tentang kurikulum gitu ya, maka kita akan tahu bahwa berbagai perubahan yang ada ya di kurikulum di Indonesia ini sebenarnya ya tidak jauh berbeda dalam artian itu esensi atau inti dari kurikulum itu ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Misalnya yang pertama nih ya dalam pengembangan kurikulum itu mestinya itu dia harus apa ada relevansinya dengan kehidupan ya dengan kehidupan makanya nanti kalau di kurikulum deep learning itu kita menemukan namanya itu apa misalnya istilahnya itu adalah meaningful gitu ya. Meaningful artinya apa satu kurikulum atau satu mata pelajaran satu materi lah ya yang memang dia itu bermanfaat gitu ya bermanfaat untuk kehidupan dari yang belajar yaitu siswanya itu gitu ya. Nah, kalau relevan sebenarnya lebih spesifik adalah terkait dengan apa nih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan sampai nanti ketika dia belajar kemudian ternyata tidak ada relevannya ya, tidak ada relevansinya dengan apa dengan kehidupan dari siswa itu. Seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Maksudnya apa? Ya pastilah dalam menyusun kurikulum itu kan perlu bagaimana efektifnya, efisiennya ini banyak terjadi. Misalnya kemarin ada salah satu dari apa ada sebuah penelitian ya di salah satu MTS juga di Ciawi ketika ingin belajar tentang fikih ya kemudian mengambil kurikulumnya dari Gontor misalnya ada fikih satu dan dua tapi ternyata ketika dalam pembelajaran ternyata tidak pernah sampai ya 2 tahun terakhir itu tidak pernah selesai. Artinya kan dia tidak sesuai dengan apa dengan apa pedoman awalnya. Makanya ketika membuat pedoman kurikulum ya harus dilihat nanti dari sisi sumber dayanya, dilihat dari sisi jamnya atau waktunya, seperti itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan tuh. Jadi efektivitas dan efisiensi. Biasanya kalau efektivitas itu berkaitan dengan waktu, ya. Kemudian kalau efisiensi itu biasanya berkaitan dengan sumber daya, termasuk juga keuangan. Nah, oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kesinambungan, ya. Kesinambungan itu artinya dia ada keterkaitan, ya, antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, ya, dalam satu semester dan setiap mata pelajaran juga ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini mungkin yang nantinya perlu dikembangkan. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah tuh kalau siswa belajar itu nanti oh ini belajar sejarah nih ya sudah sejarah saja tidak ada kaitannya dengan misalnya akidah gitu ya tidak ada kaitannya misalnya dengan fikih ya. Nah, demikian juga ketika dia belajar sejarah kebudayaan Islam gitu ya maka mestinya ada kaitannya dengan akidah, dengan Quran, dengan hadis, ya, dengan fikih juga. Itu artinya dia berkesinambungan, ya, kesinambungan. Oke, kemudian ada keluasan atau flexibility. Ini biasanya kaitannya dengan apa? Dengan waktu, kemudian juga di kurikulum dan juga di desain pembelajarannya itu sendiri, ya. Artinya dia tidak harus istilahnya itu harus strict gitu ya dari kurikulum yang ada tidak tapi nanti guru itu juga diberikan istilahnya itu diberikan ya waktu atau diberikan ruang ya lebih tepatnya ya diberikan ruang untuk berimprovisasi dan mengembangkan dari pembelajaran yang dilakukan gitu ya. Oke, kemudian ya namanya kurikulum pasti orientasinya adalah pada tujuan gitu ya. Tujuannya apa nih gitu ya. Misalnya kalau umpamanya di SD atau di MI ya berarti tujuannya adalah siswa itu nanti secara umum berarti nanti bisa melanjutkan di pembelajaran di level berikutnya ya. Kalau SMK biasanya ya berarti sudah bisa bekerja gitu ya. Kalau SMA biasanya untuk melanjutkan di jenjang berikutnya atau di perguruan tinggi. Kan masing-masing itu ada tujuan pada setiap level ya pendidikan. Itu penting tuh ya. Oke, kemudian yang
terakhir adalah adanya long life education. Ya, jadi yang namanya mengajar nanti misalnya selesai dari satu pembelajaran satu level itu bukan berarti selesai gitu ya, karena ada istilahnya itu tingkatan berikutnya, bahkan sampai di misalnya di S3 sendiri juga dia bukan akhir, justru awal untuk kita belajar lebih detail, ya lebih mendalam terkait dengan apa, dengan berbagai materi dan juga bidang yang dikuasai. Oke ya. Nah, ini kaitan dengan prinsip-prinsip, kan hari ini kita bicara tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, suara saya terdengar ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya, Pada saya Pak. ya. Baik, kita lanjutkan. Oke ya, kita mulai dari relevan ya. Jadi relevansi, jadi prinsip dalam pengembangan kurikulum yang pertama adalah relevansi. Ya, relevansi itu ya dari bahasa Inggris artinya relevan, ya closely, ya connected with what is happening, ya berhubungan dengan apa yang terjadi. Itu namanya relevan ya. Jadi apa, terkait dengan apa yang terjadi. Misalnya kalau kita belajar atau kita mengajarkan sejarah kebudayaan Islam gitu ya, maka mestinya kita juga bisa memahami tentang, oh ternyata betul bahwasanya ketika kita belajar tentang hijrah Nabi misalnya, oh ada spirit hijrah ya ataupun semangat ya untuk menjadi lebih baik terus misalnya. Itu kan ada relevannya. Ketika belajar fikih, oh ternyata iya, karena kenapa belajar tentang wudhu gitu ya? Karena ya memang nanti harus sholat gitu ya, dan kan nanti sebagai muslim itu ada kewajiban untuk sholat. Oke ya. Nah, jadi relevansi kurikulum ini kaitannya dengan penyesuaian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat, ya, the need ya of society, ya. Nah, jadi kebutuhan dari masyarakat. Berarti ya kurikulum ya ataupun sebuah kurikulum itu dianggap relevan ketika hasil yang diperoleh itu akan berguna bagi kehidupan seseorang. Ya, jadi sekali lagi relevan ini ya dia sama dengan meaningful tadi itu ya. Jadi memang ada maknanya, ada manfaatnya ketika dia itu belajar. Jangan sampai ya siswa itu belajar tapi nggak tahu apa nih manfaatnya buat saya, gitu ya. Makanya ada istilah ambak gitu ya. Ambak itu apa manfaatnya buat aku gitu ya. Nah, itu namanya ambak. Oke ya. Nah, nanti kita juga sama nih, mahasiswa juga sama ya. Misalnya itu kita belajar untuk apa nih? Ya, kita belajar untuk apa? Kita mau kuliah S2 mau ngapain gitu kan ya. Kan itu di awal-awal kita sudah bicara ya. Ya harus relevan lah. Jadi ketika kita belajar itu banyak sekali ya. Misalnya kita bisa apa, ke ya istilahnya itu apa, bisa menambah pemahaman kita, pengetahuan kita gitu ya. Dan juga kita bisa juga untuk istilahnya apa, untuk jaringannya ya, menambah pengetahuan. Oh ternyata PA itu bukan hanya di SD dan bisa dikembangkan. Baik, kita lanjutkan ya. Oke ya. Nah, jadi ini namanya relevansi, meaningful ya dalam deep learning. Oke, selanjutnya adalah prinsip relevansi ini tentu saja kaitannya dengan relevansi pendidikan ya dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Nah, itu penting tuh ya. Jadi relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik itu yang pertama ya. Yang kedua, relevansi pendidikan berarti dalam hal ini adalah dengan kurikulum, dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ya, kalau dalam konteks Islam tentu saja adalah akhirat gitu ya. Nah, kemudian relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Nah, ini biasa nanti kalau yang di levelnya itu SMP, SMK, ya atau mungkin juga ada SMA juga. Ya, nah yang keempat adalah relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga penting nih ya. Jadi ketika ditanya kenapa sih kita harus misalnya kita kuliah lagi nih di S2 gitu kan ya. Ya agar istilahnya tuh agar bisa lebih menambah lah ya pengetahuan ya dalam bidang pendidikan agama Islam dan juga pengetahuan teknologi dan informasi. Misalnya nih ya, nanti kan kita ada challenge untuk membuat PowerPoint ya. Kalau PowerPointnya, wah ini udah ketinggalan zaman nih PowerPointnya nih, ya kita bisa pakai Gamma. Nanti kalau yang nggak paham boleh tanya atau boleh lihat juga di YouTube saya terkait dengan membuat PowerPoint dengan Gamma itu ya. Termasuk juga zaman sekarang kan semua sudah pakai AI gitu ya.
Jadi jangan sampai nih gurunya kalah sama siswanya yang sudah jawab semua pertanyaan itu pakai AI gitu ya. Jadi zaman sekarang di eranya AI ini kalau ngasih PR ya pekerjaan rumah itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena dengan mudah ya tanpa perlu berpikir siswa itu sudah bisa gitu ya. Nah, ini di beberapa tempat dan saya yakin untuk AI ini kan berkembang itu sangat pesat, sangat cepat sehingga kayaknya the world is flat itu ya bahwa dunia itu sudah datar artinya mau disuka makmur, mau dinanggung, mau di mana sekarang anak-anak itu sudah bisa mengakses handphone, kemudian juga bisa mengakses berbagai artificial intelligence yang digunakan untuk membantu ya tugas-tugas mereka gitu ya. Oke, ini prinsip dari relevansi. Oke, berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi, ya kan? Efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi ini kaitannya dengan apa? Prinsip efektivitas, ya. Jadi, bagaimana perencanaan kurikulum itu dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Ini prinsip dari efektivitas, ya. Jadi saya sebutkan bahwa efektivitas itu, efektivitas mengajar guru misalnya, itu berkaitan dengan bagaimana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, seperti kemarin saya sebutkan, ada kurikulum, ya, nanti di masing-masing mata pelajaran, ya, itu ada desain pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, kalau mamanya efektivitas pembelajaran berarti berkaitan dengan ya kegiatan belajar mengajar, apakah sudah sesuai dengan rencana, tujuan atau tidak. Ah, itu kan, itu efektif. Jadi efektif itu lebih kepada ya tujuannya tercapai, terutama nanti dari sisi waktunya. Ya, efektivitas mengajar guru. Yang kedua, efektivitas belajar peserta didik. Nah, ini biasa berkaitan dengan tujuan pelajaran yang atau yang telah dapat dicapai, yang diinginkan, yang telah dapat dicapai. Misalnya banyak nih, misalnya anak itu harus hafal di kelas 1 SD misalnya surat Al-Fatihah misalnya gitu ya. Oh ternyata alhamdulillah semuanya bisa hafal gitu ya. Nah, atau mungkin oh ternyata belum semuanya nih. Ah, ya berarti perlu dievaluasi ya. Oke. Jadi efektivitas belajar peserta didik ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau tujuan pelajaran yang diinginkan itu telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Ya, oke, oke lanjut ya. Ini adalah efektivitas dari efisiensi. Berikutnya adalah prinsip efisiensi. Berikutnya adalah apa? Prinsip efisiensi. Oh, sorry salah dikit ini. Efisiensi. Ah, ini agak lagi tren nih efisiensi ini. Oke ya. Jadi efisiensi ini kaitannya dengan bagaimana kalau efisien tadi kan saya sebutnya dengan keuangan ya, dengan ekonomi ya. Jadi prinsip efisiensi ini biasanya berkaitan dengan modal, biaya ya, kemudian juga tenaga ya, tenaga dan waktu yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Ini definisi dari efisiensi ya. Ini perspektif. Ya, ini perspektifnya dari apa? Dari ekonomi nih efisiensi ya. Sedangkan efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum itu terkait dengan usaha, biaya, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran ya dapat merealisasikan hasil seoptimal mungkin tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar ya. Jadi kalau efisiensi kaitannya dengan biayanya ya. Kalau ini biasanya untuk kurikulum ini kan kaitannya nanti juga dengan yayasan gitu ya. Dengan yayasan artinya bagaimana sebenarnya mungkin kalau ada pertanyaan ya, kalau di kami jangan di kami lah ya di tempat lain ya. Di tempat lain misalnya ya ada satu sekolahan misalnya ya digaji gurunya itu sangat kecil gitu ya. Definisi kecilnya ya subjektif ya, apa variasi lah ya tapi kecil lah kecilnya itu mungkin ukurannya
adalah tidak sampai ke UMR gitu ya, sampai ke UMR ya. Nah, kira-kira kenapa nih ya? Kenapa tidak bisa sampai ke UMR gitu ya? Salah satunya ya mungkin kaitannya dengan cost ataupun biaya ya. Biaya itu maksudnya ya siswanya mungkin apakah berbayar, apakah mungkin dari apa operasional sekolah, bos gitu ya, atau mungkin dari yayasan dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan gaji ya, gaji ya. Kalau ngomongin gaji memang agak susah nih kalau kalau guru gitu ya. Maksudnya memang ya ya cukup berat gitu ya. Tapi ya Bismillah nanti mungkin pengembangan, ada pengembangan maksudnya itu berarti apa nih solusinya apa ya? Apakah dia sudah efisien? Karena efisien kaitannya kan tadi dengan biaya gitu ya. Ketika menggaji guru sekian, kemudian hasilnya sudah bagus atau belum nih? Ya, mungkin nggak nih? Dulu sempat kita diskusi ya, atau mungkin di kelas lainnya. Kalau misalnya gurunya itu dikasih gaji besar gitu ya, mungkin nggak ya bisa meningkat? Ya, ya mungkin bisa jadi meningkat lah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, oke, jadi dalam kurikulum ini prinsip ekonomi itu ya bisa diterapkan untuk melihat bagaimana sebenarnya efisiensi. Walaupun tadi efisiensi juga perlu dilihat dari sisi ini apakah tidak mentolimi gurunya gitu. Nah, ini kan nanti kita lihat. Jadi mungkin kita melihatnya lebih luas ya, lebih luas. Misalnya begini simpel lah ya. Saya misalnya yayasan. Saya pemilik yayasan. Kemudian ada kepala sekolahnya juga. Nah, ternyata yayasan itu memang tidak mampu nih untuk istilahnya itu untuk mensubsidi atau mungkin untuk apa istilahnya itu ya menambahkan keuangannya dari sekolah. Nah, kemudian nanti kepala sekolahnya gimana? Yaudah, pokoknya diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolahnya gimana nih? Ya kita pendapatan sekian, kemudian guru sekian, ya pengeluarannya operasional sekian. Oh itu tadi ngomongin kurikulum ya. Tapi tadi ya penting juga karena kaitannya dengan apa? Efisiensi nih. Ini sebenarnya saya ingin melihat ya harus adil ya wat usai ala mukhalih ya. Jadi mungkin dari guru memahami bagaimana kemampuan apa yayasan atau mungkin ya sekolah, lembaga, sementara pihak lembaga juga harus jangan sampai apa ya harus adil gitu ya memberikan istilahnya itu ujroh bisyarah ya apa yang wajar ya wajar dia memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa biaya yang ada. Oke, itu ngomongin tentang apa sedikit keuangan nyerempet. Ya, oke. Berikutnya yaitu kesinambungan. Kesinambungan itu artinya adalah continuity, ya. Artinya bahwa saling keterkaitan antara jenjang pendidikan, jenis program pendidikan, dan mata pelajaran. Artinya apa? Yang pertama adalah saling keterkaitan antara jenjang pendidikan, jenis program pendidikan, dan mata pelajaran. Ya, jadi mulai dari ini SD gitu ya, kemudian juga MI mungkin ya MTS Alia ya SMA SMK gitu misalnya gitu ya. Jadi dia memang ada keterkaitan. Nah, ini kadang kalau menjadi masalah itu ketika memang antara misalnya yang satu MI gitu ya, kemudian setelah MI masuk ke SMP, ya SMP nanti masuk ke aliyah lagi gitu ya. Jadi sayang anaknya itu dia apa tidak berkesinambungan, apalagi nanti kalau umpamanya dia satu yayasan, gitu ya. Kalau satu yayasan MI di situ, ya MTS di situ biasanya ada unsur mestinya kalau dalam kurikulum itu dikembangkan. Ya minimal kalau kita ngambil dari kurikulum dari Kemenak ya, dari Kemenak itu udah tahu, oke SD itu belajar fikihnya ini, belajar akidahnya ini, nanti di MTS itu belajarnya ini. Nah, makanya nanti ketika dia SD-nya apa dasarnya itu apa di MI, kemudian nanti belajar di SMP ya kemudian nanti ke SMA nanti M-nya itu jadi hilang terputus tuh nggak ada kesinambungan. Nah, ini pentingnya continuity dalam kurikulum ya dalam kurikulum. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah prinsip keluasan atau flexibility. Ya, flexibility tadi kalau saya sebut kaitannya dengan memberikan ruang kepada guru untuk bisa berimprovisasi. Ya, jadi prinsip keluasan atau flexibility artinya kurikulum itu juga tidak kaku gitu ya. Ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Jadi dia sifatnya itu ya mungkin kalau dari pusat misalnya gitu ya, berarti di sana itu ada apa muatan lokal gitu ya. Kemudian juga mungkin ada
metode-metode yang memang apa disesuaikan dengan apa dengan kebutuhan dari siswa. Walaupun nanti sebenarnya ketika dia menyusun, ketika tim menyusun kurikulum sebenarnya memang sudah mempertimbangkan sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin ada perkembangan yang memang tidak terprediksi dalam merumuskannya. Itu disitulah ruang bagi peserta didik, bagi guru untuk bisa melakukan improvisasi, melakukan mungkin metode atau penggunaan media yang tidak ada di kurikulum. Sangat mungkin sekali ya. Baik. Nah, jadi dalam flexibility ini tadi ada dua. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, ya. Yang kedua adalah fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Nah, ini ya. Jadi program pendidikan itu maksudnya ya kurikulum itu mestinya dia memang lebih fleksibel ya. Fleksibel. Misalnya ya kalau kita lihat ini kita bicara tentang kurikulum pendidikan nasional misalnya, gitu ya. Misalnya nanti ada kurikulum deep learning misalnya itu kan. Nah, ketika itu kurikulum itu kemudian dikembangkan gitu ya, maka mestinya melihat nih, oh ternyata ini bukan di Indonesia ini bukan hanya SD, SMP, SMA nih, ternyata ada juga MI, MTS, Aliyah misalnya. Itu kan itu perlu diperhatikan itu ya. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Ini yang paling banyak sebenarnya nih ya program pengajarannya. Nah, berarti di dalamnya itu juga termasuk ya, media dalam pembelajaran supaya nanti bisa guru itu ya bukan hanya ngikutin gitu ya. Kalau ngikutin ya guru juga nggak nyaman juga gitu ya. Kalau saya sendiri kalau ngajar, saya kebetulan ngajar juga lama di MI, MTS, Aliyah gitu ya. Jadi ya nggak kalau ngikuti banget gitu ya kayaknya jadi kaku ya, jadi kaku akibatnya gitu. Nah, karena itu nanti kita perlukan adanya semacam ruang ya untuk ketika kita menyusun kurikulum. Oke, baik. Yang berikutnya adalah berorientasi pada tujuan. Maksudnya apa? Ya bahwa kalau kita sebelum kita itu bahan ditentukan ya, artinya sebelum kurikulum itu ditentukan otomatis kan harus dilakukan tujuannya. Nah, jadi tujuannya itu apa nih ya tujuannya. Nah, tujuan itu sendiri menentukan secara tepat mengenai metode mengajarnya, media pengajarannya, dan juga evaluasinya. Makanya kita mengenal ya dalam lembaga pendidikan itu banyak sekali ya. Ada tadi MIMTS Alia, ada SD, SMP, SMK, SMK, SMA ya. Kemudian ada juga nanti ada misalnya itu pesantren, pesantren juga ada yang salafiyah dan khalafiyah, ya ada lagi nanti madrasah diniyah, ya kemudian ada PKBM gitu ya. Nah banyak sekali model-model dari kurikulum itu yang perlu kita kembangkan tentu saja. Oke ya, ini adalah orientasi dari karakter ya dari kurikulum itu berorientasi kepada tujuan. Yang terakhir dari prinsip ini adalah long life education. Ini jelas sekali nih ya. Jadi saya baca beberapa penelitian, beberapa laporan penelitian itu menunjukkan bahwa misalnya kita nyebutnya itu Finland ya, ataupun New Zealand ya, Finland lah yang paling terkenal itu sebagai pendidikan atau model pendidikan yang paling bagus gitu ya. Salah satu dari rahasianya ya atau kunci suksesnya bukan rahasia ya, dari kunci suksesnya itu adalah apa? Adalah bahwa pendidikan itu tidak hanya ya mengandalkan pada sekolah gitu ya, tapi dia juga mengembangkan ataupun juga melibatkan ya ada keluarga, ada masyarakat ya, bahkan tentu saja adalah negara ya. Jadi pendidikan itu dapat dilakukan di luar sekolah ya, misalnya dalam keluarga secara informal dan juga masyarakat secara non formal ya. Jadi beberapa itu menunjukkan bahwa di sana itu ya misalnya untuk apa ya, misalnya untuk media sosial, sosial media misalnya, gitu ya. Sekarang ini katanya nanti akan ada kebijakan baru di mana siswa itu dia nggak boleh megang handphone ya dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi nanti metodenya berubah lagi nih. Ya kalau kemarin saya sempat ngomong kalau anak-anak pakai handphone misalnya SMA gitu ya.
Ya udah jadikan handphonenya sebagai media pembelajaran gitu. Tapi nanti kalau ada larangan mungkin itu karena melihat penyalahgunaan yang lebih banyak ketika dalam proses pembelajaran. Kan itu terjadi ya. Kalau di perguruan tinggi juga kadang sama juga nih ya. Jadi sambil apa dengerin dosennya sambil megang HP gitu. Aduh ini biasanya juga sangat tidak bagus kan. Ya. Berikutnya adalah bahwa sekolah itu merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan waktu dan aktivitas ya dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkembang lebih baik ya. Tapi sayang kalau sekarang kan ya udah anggap aja sekolah gitu. Bahwa sekolah itu ada sekarang kan ada sekolah juga yang sifatnya itu misalnya sekolah pribadi ya, sekolah pribadi itu homeschooling misalnya. Itu kan sekarang berkembang juga tuh homeschooling, tapi mungkin mahal gitu ya atau mungkin kalau yang di level TK, SD itu ada Bimba misalnya. Itu kan dia dengan konsepnya mungkin satu siswa satu guru gitu ya. Nah, tapi kan memang biayanya tinggi. Ah, ini juga perlu diperhatikan juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang long life education, sebenarnya bicara tentang bahwa pendidikan itu ya bukan hanya di sekolah gitu ya. Oke, berikutnya sekolah memberikan bekal kemampuan untuk dapat menumbuh kembangkan dirinya sendiri setelah mereka keluar dari sekolah yang bersangkutan ya walaupun mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau sekarang itu ya apa ya ya dengan pendidikan misalnya wajib belajar 9 tahun ya. 9 tahun berarti baru SMP nanti menjadi 12 tahun sampai SMA ya berarti di SMA, di Alia, di SMK ya memang disiapkan gitu ya. Mereka mau kemana nih? Ya apakah mereka akan kuliah gitu ya atau mungkin mereka akan bekerja. Kalau kita mensukseskan program pemerintah kan berarti wajib belajar 9 atau 12 tahun ya berarti kalau yang SD, MTS, SMP gitu ya, maka MI gitu ya, maka dia berarti fokusnya kepada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tentu saja menguasai dari ya kemampuan-kemampuan yang memang diperlukan di usianya. Hmm. Seperti itu biasanya itu ya. Oke, ini adalah pendidikan ataupun prinsip-prinsip dalam pendidikan ya. Mulai dari apa relevan ya, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian juga kesinambungan ya, kemudian ada keluasan, flexibility dan berorientasi pada tujuan serta long life education. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau dalam Islam, kita mengenal ada namanya tulul hayat. Jadi proses pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat, ya. Tadi, ya. Jadi betul-betul minal mahdi tolabul ilmi, ya. Itu adalah minal mahdi ilalahdi. Jadi sampai dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Hmm. Itu adalah tulul hayat, ya. Nah, sementara kalau kita lihat, ya, banyak teori menyebutnya dengan istilah catur pendidikan. Catur pendidikan itu apa? Ya di situ ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, ya nanti termasuk juga ada masjid serta ruang-ruang yang memang digunakan oleh masyarakat untuk pendidikan. Ya. Dari sini kita memahami dari catur pendidikan ini kita memahami tentang kurikulum yang mungkin ya memang dia itu terus direvisi gitu ya terus direvisi. Jadi kurikulum itu senantiasa mengalami revisi-revisi, namun revisi tersebut tetap mengacu pada apa yang sudah ada dan memperhatikan ke depan ya sehingga keberadaan cukup berarti bagi peserta didik dan bersifat dinamis ya jadi kemarin kita sudah sebutkan bahwa mungkin ya kalau ada kekurang tepatan pemerintah adalah biasanya terkait dengan mungkin terlalu cepat nih perubahannya gitu ya atau mungkin yang kurikulum sebelum itu belum diselesaikan dengan baik dilaksanakan dengan baik kemudian muncul ide baru muncul kurikulum baru misalnya ini apa ya disebutnya dia itu politik pendidikan itu namanya gitu ya. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan iptek. Nah, itu adalah kurikulum yang baik. Oh, di sini ya. Prinsipnya kaitan dengan sinkronisasi
Hmm. Kalau tadi kan ada flexibility, ada relevan, dan seterusnya gitu ya. Maka ada prinsip pengembangan yang lainnya yaitu prinsip sinkronisasi. Jadi ada kegiatan kurikuler ya yang dia mestinya itu seirama, searah dan setujuan ya. Ada kurikuler, ada ekstrakurikulernya gitu ya. Nah, itu dia harusnya memang sama gitu mengarahkannya itu kepada misalnya mewujudkan insan yang bertakwa misalnya gitu ya. Nah, itu udah harus sama tuh, harus seimbang. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya ada prinsip sinkronisasi dari sisi bahwa semua kegiatan kurikuler dilakukan dengan mengikuti tatanan kebenaran ilmiah dengan mengesampingkan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. Ini kaitannya dengan kalau di nanti di filsafat ilmu itu ada kebenaran yang sifatnya itu ilmiah, kemudian ada kebenaran yang sifatnya alamiah, ya, kemudian saya tambahkan biasanya ada kebenaran yang sifatnya ilahiyah, ya. Nah, prinsip sinkronisasi yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dimuat dalam kurikulum itu dikelola secara demokratis. Nah, ini mungkin sebagiannya ya, alhamdulillah kita bisa kuliah ya di S2 ini, oh ternyata ya kita bukan hanya mengajar ya, kemudian kurikulum itu juga bukan hanya dari pemerintah ya. Kalaupun ada muatan lokal itu juga mestinya bukan hanya muatan lokal yang ikut-ikutan dalam artian oh muatan lokalnya bahasa Sunda, oh muatan lokalnya bahasa Arab, oh muatan lokalnya misalnya apa nih pencak silat gitu ya atau mungkin membaca puisi, oh baca puisi atau menulis gitu ya atau mungkin pokoknya ya udahlah yang paling banyak apa nih gitu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya itu tapi karena kurikulum itu dinamis maka misalnya muatan lokal itu dia harusnya memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat dan waktu di mana pembelajaran itu berlangsung gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang di apa istilahnya itu yang dibutuhkan pelajar itu ini yang tidak ada dalam kurikuler gitu ya. Kemudian dibuatkan karena oh yang lain ada nih begini. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi berbasis kepada apa tujuan. Kemudian implementasi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu dapat dikaji dari keseluruhan isi buku kurikulum tersebut dalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum. Ya, nanti kan setelah ada rancangan kurikulumnya, berikutnya nanti ada rancangan untuk apa ada pelaksanaannya sampai kepada ya yang disebut dengan evaluasi kurikulum. Nah, nanti next kita akan belajar tentang ini pertemuan yang ke depan. Berarti udah saum ya, udah puasa ya. Nah, nanti kalau puasa katanya nanti kita rubah waktunya itu mungkin 1, 2, 2, 3 gitu kata rumusnya kata Pak Dr. Zainal itu ya. Jadi saya mungkin jam 1 sampai jam 2, nanti yang lainnya jam 2 sampai jam 3 misalnya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan yang akan datang yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum, ada the administrative model, ada grassroots model, ada BChamps system, ada the demonstration model, ada Tabas inverted model, ada Rogers interpersonal relation model. Nah, nanti kita akan belajar satu-satu bagaimana dari teori-teori tentang pendekatan kurikulum, termasuk juga dalam pengembangannya itu ada yang sifatnya subjektif akademis, ada humanistis, ada teknologis, dan juga ada rekonstruksi sosial. Baik, terima kasih nih Ustaz Tohon, kayaknya udah semangat sekali nih ya. Terima kasih untuk yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ada Ustaz Saiful Anwar, luar biasa, Ustaz Panut, Ustaz Saifullah, Ustaz Jamaluddin, Ustaz Badri, Ustaz Siti Nurjana, Ustaz lagi, Ustaz Siti Nurjana, dan juga Ustaz Ilham. Gimana kabarnya hari ini Ustaz Saiful Anwar, sehat ya? Iya Pak, sehat. Iya, Alhamdulillah. Semangat Alhamdulillah nih, sehat walaupun Pak. agak-agak mendung gitu ya di sini ya. Tapi kita agak sehat nih. Baik, saya mau tanya dulu nih, apa namanya tentang mungkin tadi kaitannya dengan kurikulum yang ada di apa sekolahan masing-masing nih. Ustaz Saiful boleh ceritakan tentang bagaimana kurikulum yang berlaku di sekolahnya atau mungkin yang pernah tahu yang mungkin sekarang ini ada. Silakan. Nanti baru ke Ustaz Panud dan Ustaz Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurikulum yang berlaku di kami itu masih mengacu ke kurikulum yang diterbitkan oleh Kemenag, Pak. Jadi belum Hmm. membuat inovasi-inovasi yang baru.
Kemudian juga karena memang terbentur yang tadi itu efisiensi dari anggaran. Nah, ini Iya terus betul. terang ini juga kendala, Pak. Kendala bagi kami karena memang karena pembatasan anggaran dari dana BOS itu sendiri. Kalau dulu kan kita bebas ya menggunakan dana BOS tanpa ada juklak ada tapi dibebaskan untuk kegiatan apapun kan gitu. Tapi untuk sekarang ini sulit untuk mengembangkan itu karena memang pembatasan dari anggaran BOS itu sendiri menjadi hambatan buat kita. Jadi kita harus mencari solusi anggaran yang lain gitu. Itu aja Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, kita pengen ngobrol dulu dengan Saiful Anwar nih. Jadi menarik ya kalau kita bicara tentang kurikulum gitu ya. Kemudian tadi kan memang tidak lepas ya dari tadi yaitu biaya gitu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau kita melihat bahwa oh ternyata hampir berapa persen nih Pak Saiful, berapa persen nih untuk operasi sekolah itu madrasah itu dari BOS nih? Untuk terutama untuk masalah ini Pak, untuk masalah honor itu sekarang ini menjadi apa? Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun misalkan harus 50 itu harus ada pengajuan terlebih dahulu. Jadi kan daya tarik dari guru untuk semangat itu kan honor Pak di situ. Nah, Mm-mm, jadi kalau mm-mm, tidak memadai kita juga bingung untuk menyuruh guru apa ber- memberikan lebih dalam suatu pembelajaran atau apa itu kita kesulitan karena media itu kan dibutuhkan biaya Pak di situ. Nah, untuk mm-mm. agak kesulitan gitu. Itu Oke, aja Pak. ini berarti ini apa ya masalahnya cukup serius ya dan sangat mendasar ya. Artinya kalau kalau dari ini dari peserta didik masih dipungut nggak? Mau dari peserta didik tidak ada Pak, tidak ada pemungutan, gratis. Oh, iya kan, zaman sekarang kan sekolah karena memang harus gratis, sekolah gratis gitu ya. Bukan pungutan, wah ini rame lagi Pak Wali Murid di bawah ini. Ya, buat apa ada bos katanya gitu. Sementara Iya, untuk betul menempuh betul. segala Iya, macam kan juga kita di situ dianggarkan 5% ketika kita menganggarkan buku untuk yang lain tidak ada gitu. betul. Oke, Itu artinya Pak. tadi saya sebutnya itu masalahnya apa ya, sangat serius dan mendasar ya. Artinya gini, kita bisa agak menyimpang nggak apa-apa lah dari ini ya. Jadi artinya bahwa operasional sekolah ya, madrasah ya, SD, SMP gitu ya. Kita mungkin bicara yang swasta lah ya. Yang swasta misalnya itu ternyata ya apa tadi kita anggap saya memang 100% dari bos gitu ya. Sementara bos itu ya untuk istilahnya itu untuk apa? Fee ataupun juga untuk gaji lah ya guru itu ya segitu gitu ya artinya kan kira-kira kalau dari bos itu untuk gaji itu kurang nggak Pak Saiful? Sangat kurang Pak. Jadi kalau kita ambil, saya kan di MI Pak ya. Kalau di MI itu kan Mhm, eh, kalau kita ambil 40% itu jatuhnya satu orang guru itu di kisaran 300.000 Pak. Bahkan kurang gitu. Belum kan kepala mhm, belum ini belum mhm, gitu. Kita mengandalkan ya dari bos 40% ya kita nggak bisa gitu. Jadi dari situ kita akalin dari 40% kita akalin ya lebih dari itu. Makanya untuk yang lanjut gitu. Ya kita dianggarkan di kisaran 600.000 lah untuk satu orang guru misalkan. Nah jadi untuk yang lainnya kita nggak kebagian untuk biaya yang lain gitu karena udah kesedot oleh honor guru itu gitu mhm. Pak. Oke, berarti ini kita buka-bukaan aja maksudnya agar tahu juga pemerintah juga biar dengar juga nih kalau perlu kita viralkan ini gitu ya. Nah, kemarin kan sempat yang dari mana tuh yang ada guru yang dari apa yang Tasikmalaya yang apa anaknya itu kembar dempet itu kemudian dioperasi nggak punya duit karena memang gajinya itu 600.000 kan ya. Nah, kalau saya mau nanya nih, nggak apa-apa lah ya. Jadi berapa tadi gajinya itu sebulan itu 600.000 ya? 100.000 Pak. Itu 600.000 baru kemarin-kemarin ini. Di awalnya Hmm. kita gaji 1.000, kemudian naik 300 dan sekarang 600.
Itu Hmm, jam oke. Itu jam jam mengajar itu dari jam berapa sampai jam berapa itu? ngajar itu dari jam 7.15 sampai jam setengah satu. Hmm, oke. Ya, oke, baik ya. Ini ya cukup ini ya harusnya tuh pemerintah kemudian juga masyarakat itu ya harusnya sedih banget gitu ya ke guru-guru MI gitu ya. Ini guru MI terutama ya tadi MI swasta gitu ya. Kalau yang mungkin MI di pesantren atau MI di tempatnya kan mungkin agak berbeda apalagi dan sebagainya. Jadi maksud saya itu dengan gaji 600.000 gitu ya sebulan, kemudian jam jam kerja itu kita anggap saya jam kerja itu dari jam 7 atau setengah 8 sampai jam setengah 1 gitu atau jam 1 itu kan ya tiap hari gitu. Itu hampir tiap hari kan rata-rata ya. Maksimal minimal berapa hari itu? Dan 6 hari Pak kita nggak, kalau yang hari Sabtu kita sampai jam 10, 11, setengah 11 lah udah selesai tengah hari. Iya, betul, betul, betul. Jadi maksud saya itu kan dalam teori penyusunan kurikulum tadi kan salah satunya yang dipertimbangkan itu adalah kan sumber daya gitu ya. Ketika sumber daya dalam hal ini adalah guru, kemudian guru itu mengajar, ya mengajar dalam tadi jam 7 sampai jam 1 lah kita sebut saja. Kemudian ternyata apa gajinya hanya 600.000 ini berarti sangat berat untuk kita bicara tentang peningkatan dari kualitas madrasah ibtidaiyah khususnya gitu kan ya. Dan ini kayaknya menjadi rahasia umum dan kayaknya sih kita ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau ngomong gitu ya. Kalau perlu kita viralkan harusnya nih gitu ya. Jadi gaji 600.000 gimana caranya gitu kan ya untuk hidup aja ya agak gitu 600.000 gitu ya. Ini tapi kira-kira nih, kalau mungkin solusinya nih dari saya pulang solusi pemikiran, ide, gagasan, bagaimana nih agar istilahnya itu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di MI ya melalui nanti mungkin gaji dari para gurunya seperti apa nih? Apa yang bisa dilakukan nih? Silakan Pak Ustaz Saiful. Ya kami sih untuk melakukan peningkatan mutu kurikulum ini ya dengan cara memang mencari sendiri Pak, mencari sendiri informasi-informasi itu tidak melalui pelatihan-pelatihan gitu. Karena kalau melalui pelatihan itu kita ada biaya gitu kan. Jadi di sini juga kita menganjurkan pada guru-gurunya untuk cari informasi tersendirilah yang lebih bagus untuk anak gitu. Jadi kita mencari sendiri, tidak melalui pelatihan-pelatihan gitu. Dan bahkan emang tidak ada sama sekali pelatihan di MI itu Pak, jarang gitu, jarang sekali. Karena emang itu terbentur dengan biaya untuk pelatihan itu kadang satu guru itu biasanya kalau yang sudah-sudah itu dikenakan biaya 250.000 per orang gitu. Kalau ada 10 guru sudah ketahuan berapa sekolah harus mengeluarkan itu. Iya Gitu Pak. betul betul. Oke, terima kasih. Tadi kalau ada ide nggak Ustaz Saiful untuk mungkin apa solusinya gitu? Selain tadi yang disebutkan harus apa istilahnya itu cari-cari dan sebagainya gitu. Ya untuk saat ini belum sih Pak, belum belum itu jangankan untuk memberikan ide sesuatu ide itu untuk mikirin di dapur aja kita masih kerepotan gitu Pak gitu. Jadi kendalanya di situ kalau kata orang Sunda mah matak tiguling seeng manten cina gitu. Iya betul betul. Jadi saking saking susah mikirnya lagi. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi ya karena ya memang dengan tadi apa kan memang aturan itu larangan memungut biaya dari sekolah dari siswa gitu ya. Kemudian juga aturan untuk tadi untuk gajinya sekian gitu. Berarti akhirnya kemudian ya memang yang terjadi kadang ngajar di mungkin ngajar di beberapa tempat atau mungkin juga ada yang sambil dagang sambil usaha dan lain sebagainya. Tapi ya sebenarnya tidak efektif ya untuk menjadi seorang guru ya di situ ya sayang. Maksud saya memang memang sangat sayang sekali dan ini fakta artinya bahwa satu fenomena yang menunjukkan kenapa ya istilahnya itu kualitas dari pendidikan kita khususnya nih ya madrasah ibtidaiyah ya madrasah itu kurang gitu karena memang ya sumber dayanya itu untuk mendukung itu agak-agak berat gitu sehingga ya
mau tidak mau nih harus ada inovasi, harus ada pengembangan apa yang kita bisa lakukan ini ya untuk kemajuan. Padahal ini adalah kan pendidikan agama Islam ya yang menjadi konsen kita ya, baik itu ya PGMI ya kemudian juga PAI dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Pak Saiful ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dengar. Nanti kayaknya harus buat ini deh, buat podcast atau mungkin apa gitu. Jadi biar pemerintah itu bisa mikir gitu ya. Termasuk juga tadi aturan dari pemerintah itu yang kemudian malah jadi memberatkan para guru. Memberatkan maksudnya itu pendapatannya sekian gitu ya, dan itu kan nanti kalau bos kan kaitannya memang dengan apa, dengan jumlah ya, dengan jumlah siswa kan ya, jadi semakin banyak siswanya semakin banyak bosnya gitu kan ya. Iya, dan akhirnya orang mulai-mulai dan saya juga paham sekali ya, banyak teman-teman di Bogor Barat, di Bogor Selatan gitu, di Bogor Timur yang mereka akhirnya terjadi persaingan tidak sehat nih. Persaingan tidak sehat nih antar sekolah yang berarti yang MI mereka akan ngejar rebutan ke MTS gitu ya, yang SD bukan yang MTS ya, MTS akan mengejar ke MI, yang SMP nanti juga akan ke SD dengan MI gitu ya. Nah, terutama yang MTS yang Alia juga sama. Ini Alia malah paling parah kalau di Kabupaten dan Kota Bogor. Parahnya maksudnya itu peminatnya semakin sedikit, ya gurunya juga dengan gaji yang pas-pasan. Ya bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari pendidikannya gitu ya. Kalau MI tadi saya lihat juga memang ya sudah viral banyak sih gitu ya. Makanya ini kayak gimana nih? Harus ada apa gerakan gitu ya. So guru-guru MI gitu. Mungkin ada persatuan guru MI gitu ya. Untuk apa nih yang bisa kita lakukan nih ya untuk ya meningkatkan lah ya istilahnya itu bukan hanya kualitas tapi juga yang paling banyak biasa bicara tentang kesejahteraan gitu ya. Walaupun orang itu selalu mengatakan ya kalau mau kaya jangan jadi guru katanya gitu kan ya. Tapi kan ya jangan 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 juga 600.000 lah gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali nih. Tapi kita dengarkan dulu dari Pak Ustadz Panut nih. Gimana nih pendapatnya nih Ustadz Panut nih. Pertama kaitan dengan kurikulum tadi nyambung sedikit boleh juga nih tentang kesejahteraan nih dari guru. Ustadz Panut ngajar di MTS atau di SMI? Di MTS, Pak. Di MTS ya. Kalau MTS boleh tahu nih, tukeran nih. Kayak gimana kalau di MTS nih? Nggak usah sebutkan MTS-nya, tapi keadaan dari guru dan juga kurikulumnya nih. Silakan Pak Ustadz Panut nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Rusno dan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja untuk masalah kurikulumnya mungkin tidak jauh beda dengan tadi Pak Saiful Anwar ya, karena mungkin beliau di MI, saya di MTS-nya. Untuk kurikulum masih sama ya, kita masih meraba-raba, jadi untuk penerapan kurikulum masih apa namanya ngikutin perkembangan, tetapi kadang kita update-nya agak terakhir. Seperti kemarin kurikulum Merdeka saja kita mengikutinya, ya kurikulum 13 kita baru mau agak sedikit bisa, ternyata sudah ada perubahan. Kemudian kurikulum Merdeka juga baru nyoba-nyoba bikin modul ajar, sudah mau berubah lagi ya, seperti itu mungkin secara globalnya untuk masalah kurikulumnya. Nah, kemudian kalau disinggung ke masalah kesejahteraan, ya saya agak-agak bingung juga. Mungkin beberapa waktu yang lalu di awal-awal pembicaraan sudah pernah saya sampaikan, kebetulan udah rahasia umum tadi, ketika itu sebuah yayasan, tergantung nanti bagaimana. Kalau yayasan itu yayasan pribadi, tergantung mereka beliaunya, tergantung pemilik yayasannya. Tetapi ketika mungkin yayasannya itu yayasan bareng-bareng, nah mungkin akan berbeda. Beberapa pendiri yang di situ ikut terjun juga di situ mengelola, mungkin akan ada sedikit perubahan, terutama bagi kesejahteraan guru. Akan tetapi ya kalau di tempat saya, kalau dari segi katakanlah penghasilan beda-beda Pak. Jadi tergantung, kalau MI kan karena guru kelas ya, jadi tiap hari gitu kan. Nah sementara kalau di MTS kan guru mapel, jadi ya penghasilan tergantung
mata pelajarannya mata pelajaran apa yang jamnya lebih banyak, ya itu yang mungkin yang akan lebih besar. Nah, kalau saya kebetulan di mata pelajaran SKI cuma 14 jam karena kebetulan ada 7 kelas. Ya 14 jam itu ya mungkin bisa tidak jauh dari tadi dari yang disampaikan Pak Saiful Anwar. Kalau misalnya per jamnya ataupun apa namanya ngikutin jamnya ya sekitar segitu 600-an. Cuman memang kalau di MTS tadi nggak tiap hari gitu ya. Jadi eh, Mhm. bisa dikejar 2-3 hari lah kalau misalnya yang 14 jam itu eh, yang mata pelajarannya yang 5 hari seperti IPA, matematika, bahasa Inggris ya agak lumayan gitu kan karena memang jamnya lebih lebih banyak. Seperti itu Pak, mungkin kalau masalah penghasilan ya kalau dibilang kurang ya emang masih jauh. Kadang kita juga Mhm. suka ngiri dengan yang lain yang tahu persis malah Pak Saifullah nih. Karena kebetulan Mhm. operator kami Pak Saifullah nih. Ada masa bola juga ya, betul. Nah, Pak Saifullah itu lebih Yes. paham karena beliau CS-nya yayasan. Jadi jadi masalah laporan bos dan lain sebagainya, berapa persen berapa persennya beliau yang tahu. Kalau saya malah terus terang nggak tahu Pak, walaupun mungkin saya kepala sekolah nih terus terang. Tapi Mhm. nggak begitu tahu. Tahunya udah di LPJ segitu, ya udahlah tanda tangan kita lah. Yang penting mah tanda tangan aja. Bismillah nanti urusan mah nanti wallahu alam bisa. Yang penting mah kita ya kadang ngelus dada, tapi kadang ya Bismillah lah diniatkan untuk anak-anak bangsa supaya mereka juga menjadi kecerdasan, mempunyai kecerdasan yang imbasnya nanti juga ke anak-anak kita pribadi, anak-anak anak kandung lah katakanlah. Karena Mhm. ketika kita melangkah selalu dengan rasa kurang dan kurang, nah manusia kan semua kurang terus. Bahkan yang sudah jadi pejabat negara aja masih korupsi itu berarti kan masih Kurang kurang ya. terus gitu. Masya Allah. Apalagi yang masih 600 ya Pak Saiful ya. Jadi ya Iya. begitulah. Makanya jadinya ya nyandung tadi. Saya juga Mhm. kebetulan sempat pengalaman kemarin di MI 2 tahun 1 tahun tuh. Tapi alhamdulillah Mhm. malah 900 waktu itu saya. Mhm. Cuman memang mungut ada sempat ada pungutan dan MTS pun sebenarnya ada pungutan 40.000. Jadi Mhm. ada minta ke orang tua 40.000 dengan sekarang bos katanya 1.300.000 lah untuk MTS. Nah, tadi Mhm. tergantung jumlah siswa. Ya mungkin gambarannya hampir sama sih Pak masing-masing yayasan atau kalau yayasan-yayasan masih agak kecil-kecil, kemudian siswanya masih kecil, mungkin ya kesejahteraannya masih kecil, tapi nggak menyurutkan perjuangan kita untuk selalu berusaha karena emang ya tadi rezeki sudah ditakar dan nggak akan tertukar itu tadi yang jadi agak-agak gimana lah mau nggak mau ya kalau nggak mau kita mau gimana kalau mau ya kita terima dengan apa adanya nggak sambil berusaha dan berdoa makanya jadinya nyabang-nyabang saya di MTS juga di SMP juga di Aliyah Mhm. untuk supaya dapur tetap ngebul tadi Masya Allah, luar biasa sekali ya. mungkin itu Ini ya suara hati dari ini ya, guru MTS dengan Alia dengan MI juga ya. Tapi maksud saya itu menarik ya. Jadi kalau maksudnya gini, harusnya disampaikan, ini kita sampaikan ya, kalau kita viralkan gitu. Maksudnya kita share lah di video gitu bahwa jadi ketika kita bicara tentang istilahnya itu peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama lah ya, pendidikan madrasah, sementara orang juga sudah tahu bagaimana keadaan madrasah, maksudnya itu dari sisi tadi kesejahteraannya dan itu kan efeknya nanti berkaitan dengan kurikulumnya ya. Nah, demikian juga sebenarnya juga termasuk sebenarnya juga siswanya sih sebenarnya siswanya. Nah, ini sebenarnya kita juga bicara langsung karena kita bicara tentang kualitas pendidikan kan kita bicara tadi walaupun kita bicara kurikulum tapi kan ada inputnya itu dari siswa. Mungkin kita boleh ini nih. Kita boleh tukar. Ini ada Pak Ustadz Badri ya, ada tadi Ustadz Jamaluddin juga. Mungkin saya udah tadi yang dua itu sudah mewakili lah untuk kesejahteraan dengan kondisinya. Saya ingin tahu mungkin dari sisi peserta didiknya lah ya. Kalau sarana prasarana juga kayaknya nggak usah dibahas sih ya. Kalau sarana prasarana itu kayaknya nggak usah dibahas. Tapi dari sisi ininya nih peserta didiknya nih.
Jadi dari sisi siswa MI atau MTS itu sebenarnya sekarang itu keadaannya itu seperti apa sih? Gitu ya, keadaannya seperti apa untuk peningkatan kualitas? Apakah mereka itu siap siap bersaing dengan misalnya itu ya SMP lain gitu ya, atau seperti apa nih? Dari siapa dulu nih? Saya Jamaluddin dulu, Borani, baru Ustadz Badri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Syukron kasiron ya Syekh. Alhamdulillah. Ya. eh, Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama Mhm. membahas tentang kurikulum. Ya Alhamdulillah. Mungkin tidak jauh beda ya dengan sekolahan-sekolahan Ustadz yang Jamaluddin lain. di mana, di MTS, DMI atau di Di MA? SMP. Oh, SMP ya. Di Oke, SMP. SMP mewakili nih. Kalau kalau SMP gimana nih? Ya itu. Dan Jamal ini di sini bertugas ya memang ngabdi di sini karena memang dulu SMP-nya juga di sini. Alhamdulillah sekarang Hmm. dipercaya lagi di sini. Mhm. eh untuk kurikulum ya karena Jamal belum apa sih eh, menggeluti di bidang kurikulum ya yang Jamal hanya Mhm. meraba-raba dan melihatlah perkembangan kurikulum yang diatur oleh Wakasek kurikulum di sini gitu ya. Mhm. Alhamdulillah kita eh, memang masih mengikuti kurikulum yang kurikulum merdeka gitu. Mandiri Mhm. belajar ya yang itu. Nah, Ya, terus betul. untuk eh, siswanya sendiri gitu. Di sini yang mungkin nggak hanya di sini saja ya untuk siswa-siswa sekarang itu kalau yang di SMP saya ini di Asik kebanyakan yang latar belakangnya itu kan menengah ke bawah lah gitu. Jadi yang Mhm. kita ini kan itu apa motivasi ini ya belajarnya gitu. Jadi untuk anak sekarang itu sangat memprihatinkan lah. Kalau Hmm. mungkin kalau dulu itu kita waktu sekolah itu kalau disuruh guru itu senang banget gitu ya karena ada kebanggaan atau kalau anak sekarang malah sebaliknya bahkan me, apa banyak juga yang sampai menolak suruhan guru ini kamu aja jadi gitu itu dari ininya Hmm. dari apa sih mental mental belajarnya juga sangat apa ya banyak yang inilah gitu Mhm. untuk siap kompetisi di masa depan itu sangat kurang gitu jadi eh, perlu apa ya motivasi-motivasi yang tinggi gitu bahkan bukan hanya dari eh, apa sih namanya peserta didiknya saja gitu bahkan dari pendukungnya misalkan orang tuanya keluarganya gitu itu juga banyak eh, yang bukan malah mendukung anaknya gitu bukan malah mendukung pendidikannya gitu bahkan Mhm. banyak juga gitu dari kalangan-kalangan orang tua yang ya kalau dibilang ini mah yang mentalnya itu kurang ini kurang tega lah gitu kalau ini mah malah kalau ada apa-apa anak ngadu langsung orang tuanya yang ini begitu jadi Betul, betul. Mhm. kebanyakan Mhm. yang seperti itu di mungkin kalau menurut saya masih bukan hanya di sini saja ya itu udah hampir menyeluruh lah sekarang itu mental mental pelajar kita itu ya ya seperti itu gitu jangankan Betul. di apa di jangankan harus disentil aja kayaknya langsung eh, ini padahal untuk bekal di luar itu ya lebih lebih ini ya perjuangannya gitu. Mhm. Mungkin Mhm. seperti itu Pak Dokter. Kalau solusinya apa nih terakhir nih dari solusi yang biasa dilakukan Ustadz Jamaluddin untuk memotivasi itu seperti apa biasanya? Ya, selalu di apa ya di dikasih dikasih apa ya bahwa dikasih pengertian lah bahwa hidup di masa depan itu lebih sulit gitu dan eh, hidup persaingan di masa depan itu akan lebih apa akan lebih berat gitu. Terus misalnya Mhm. apalagi sekarang kan persaingan itu bukan hanya antar wilayah saja gitu. Bahkan sudah apa yang istilahnya yang dari ojek aja udah ada dari
dari luar negeri gitu ya yang jadi Oh ojek iya, gitu. global Terus gitu ya. bahkan sekarang bukan hanya manusia saja saingannya gitu ya. Banyak Robot juga ya. tenaga manusia yang sudah diganti oleh ya AI, oleh Mesin. robot, oleh mesin dan lain Betul. sebagainya gitu. Jadi eh, mungkin motivasi-motivasi itulah yang kita tumbuhkan untuk anak sehingga anak bisa berpikir gitu bahwa ya memang akan berat sih ini gitu ya. Seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Ustaz Jamaluddin ya. Jadi nanti ini bukan tugas ya, tapi challenge untuk nanti kita belajar. Jadi nanti untuk UTS-nya nanti Ustaz Jamaluddin silakan ketemu dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sampaikan ada ya kita bilang nggak apa-apa tugas ya. Ada tugas dari mata kuliah kurikulum nih. Ya, ingin tahu tentang kayak gimana kurikulum ini sebenarnya. Jadi biar orang tahu juga kita itu kuliah gitu ya. Kita kuliah di S2 ya. Jadi nanti kalau perlu pakai surat resmi kita buatkan surat resminya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Justru nanti harusnya memang ada peningkatan. Artinya sekarang tuh mungkin guru biasa ya. Nanti harusnya tahu nih kurikulum di MTS tuh begini. MTS itu MTS yang seperti apa ya. Nanti kemudian apa nanti kekhasan dari kurikulum yang ada di situ. Itu nanti menarik. Mungkin ada program-program. Jadi intinya sih kalau saran saya jangan hanya mengikuti yang ada di tempat lain gitu ya, tapi memang kepada kebutuhan dan kebermanfaatan khususnya bagi peserta didik. Oke, kita ke Sabadri ini kayaknya nggak sabar nih ini jadi ya. Kita waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Silakan Sabadri ada keluh kesah atau seperti apa nih? Silakan nih ya. Saya ingin sharing nih sebenarnya nih. Silakan Sabadri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. nih? Sebagai guru MI ya Ustaz Ah, Badri ya? ya. Alhamdulillah Mm-mm. saya sebagai pengajar MI yang sudah sekitar 10 tahunan ya. Masya Allah 10 tahun ya. dua Mm-mm. puluh Ini tahun soalnya kali Pak, dari 2004 sampai 2024. 20 tahun atau. Iya, 20 tahun. Empat Aduh, periode. gimana nih suka dukanya? Kalau kaitan antara kurikulum tadi yang dibicarakan dari mulai kurikulum CBSA sampai kurikulum Merdeka nih hari ini, bahkan Hmm? sekarang yang diganti yang baru, itu berganti kurikulum juga tetap ya kembali ke awal yang dibahas tentang bab yang sama, terutamanya agama, gitu kan. Itu. Terus sih kalau kaitan dengan ke finansial, itu tadi kata siapa tadi Pak Saiful Anwar, Ustaz Saiful memang Anwar. Mm-mm. sama kayaknya seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan Pak Jamal ini, dengan sebaik apapun kurikulumnya, memang madrasah ini bukan jadi pilihan utama, Pak. Gitu. Hmm. Bukan jadi Mm-mm. pilihan utama di hampir wilayah. Karena memang kalau dilihat apalagi di swasta, sekarang-sekarang itu semakin ke sini lah. Ini kelihatannya memang bukan prioritas. Ya istilahnya anaknya udah sisa dari mana baru ke MI gitu kan gitu. Jadi kita giliran ke bagian yang sisanya dan memang alhamdulillah pendidikan di kita memang harus lebih baik, bisa menyamai dengan sekolah-sekolah yang pilihan mereka gitu. Itu insya Allah kita bisa lakukan gitu. Tapi di bidang yang lain kalau dikaitkan dengan yang sekarang nih yang lagi rame sekarang di sini gitu, yang di Megamendung, yang Mhm. pas utamanya MI kan kebanyakan swasta di Megamendung nih. Iya Dalam hal betul. bidang ini juga lagi kita juga gencar-gencarnya nih sekarang lagi giliran cari siswa baru sekarang juga terus lagi ada kaitan yang bertabrakan dengan kebijakan sekarang itu misalnya MBG misalnya gitu kan itu belum Mhm. kebagian gitu, sampai hari ini gitu itu kan jadi permasalahan juga di masyarakat gitu ya kok kenapa ya yang sekolah di Mhm. MI belum kebagian gitu padahal kita deket loh dengan dapurnya bahkan ibu-ibu mereka yang bekerja di dapur itu gitu. Tapi Hmm. kita belum dapat pilihan atau belum dapat. Jadi akhirnya kan di situ juga kita mencari bukan tidak baiknya kurikulumnya, gitu kan. Kadang-kadang ada persaingan itu pun kita juga akan tertinggal juga. Contoh kecil kan anak-anak begitu ya udah pada ngomong sekarang juga Pak, kalau di SD atau di ini udah dapet yang gini dari mulai tanggal 17 kemarin, sekarang kita belum apa-apa. Kita juga kan nggak bisa menjawab kalau yang gitu kan gitu. Makanya kalau keputusan saya itu sebaik apapun kurikulumnya, kalau punya kebijakan
baik dari pemerintah pusatnya mungkin gitu ya, atau dari yang punya yayasan katanya tadi, tidak akan mampu untuk menyaingi sekolah-sekolah yang memang unggulan gitu. Baik dari dilihat dari finansialnya atau kita juga yang lainnya gitu. Padahal saya percaya dan yakin bahwa guru-guru madrasah ini mampu untuk bersaing sebetulnya untuk mengajar kepada sekolah-sekolah yang pada umumnya gitu. Mungkin itu Pak ya, jadi itu kesah dari kami seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, tambah satu lagi mungkin harapannya nih Pak ini kepada pemerintah nih, harapan kepada pemerintah terkait dengan pendidikan di MI, kemudian juga kesejahteraan gurunya, apa nih kira-kira Oke, nih? siap. Silakan. Harapan saya untuk pemerintah, coba setarakan guru yang ada di swasta dengan guru yang ada di negeri. Baik finansialnya, kalau memang sesuai dengan finansial yang harus diatur gitu ya. Dan yang keduanya, eh, kesempatan pun harus disamakan. Kita guru MI ketika mau melamar P3K aja nggak bisa, Pak. Apa alasannya? Gitu kan kita sama-sama guru tapi tertolak, gitu kan. Ya, nah itu diantaranya. Jadi keinginan kami samakanlah walaupun di swasta atau di madrasah. Madrasah sepertinya memang terkucilkan kalau bahasanya mungkin begitu ya. Jadi tidak bisa untuk mengajukan hal seperti itu. Nah, itu mungkin itu saja harapannya. Terima Oke, kasih. ini Pak Ustadz Badri ya, luar biasa sekali. Soalnya namanya itu nama sama dengan nama adik saya nih, Badri juga namanya itu adik saya. Sekarang juga lagi buat rencana buat pesantren di Megamendung, bukan Megamendung, di dekat Taman Safari sana rencana Insya Allah itu. Ya, Oh iya. jadi namanya sama nih. Namanya Baik, namanya Badri. Salam aja lah ke Pak Badri lagi ya. iya Insya Allah nanti. Kan sesama Badri Iya, gitu. baru baru ngomong gitu tadi dulu udah inget oh namanya Saman. Terima kasih ya untuk semuanya. Ini menurut saya sangat luar biasa ya. Ini harusnya itu kita tuh nanti kapan-kapan kayaknya harus buat ini deh, buat apa podcast atau webinar atau apa tentang banyak hal ya. Mulai dari kalau saya karena mata kuliah kita itu apa kurikulum sebenarnya lebih kepada memang kualitas dari pendidikan khususnya madrasah ya, madrasah nih ya. Jadi kalau dibilang sebelah mata ya mungkin iya kebijakannya ada beberapa seperti itu. Kemudian dari sisi sumber daya juga memang iya apalagi kalau tadi bicara kita tentang fasilitas ya sarana prasarana itu kan sangat kurang sekali. Kemudian juga untuk peningkatan kalau kita melihat tadi dari sisi kesejahteraan juga memang ya cukup berat juga ya. Terus tadi kalau dari Ustaz Jamaluddin terkait dengan ya mungkin kita sebut mental gitu ya, mental dan juga motivasi semangat dari apa siswa yang ada di MI, MTS gitu ya, Aliyah gitu itu memang kurang walaupun ya sebenarnya sih di sekolah swasta yang mohon maaf nih swasta yang agak ke bawah itu juga memang sebagian besar itu seperti itu memang biasanya itu. Jadi motivasi dari belajar siswa itu memang kurang. Nah ini ya tugas guru tetapi gurunya juga harus kesejahteraannya juga ini ya tugasnya udah begitu banyak tapi ternyata kesejahteraan itu belum dipenuhi. Oke, tapi tadi yang menarik itu tadi kaitan dengan madrasah gitu ya. Kaitan dengan madrasah sebenarnya ada menarik nih. Saya beberapa kali ke Singapura gitu ya di madrasah di Singapura walaupun mereka itu sangat terbatas, tapi sekarang ini sudah mulai dilirik sebagai ya satu lembaga pendidikan juga. Salah satu sebabnya adalah kenapa? Karena kesadaran dari ya terutama mohon maaf kalau tidak tepat ya orang-orang di perkotaan terhadap agama. Ya kebetulan di bawah rumah saya di sini juga ada MI, tapi memang MI-nya itu MI di bawah pesantren, tapi rata-rata yang masuk juga bukan pesantren sih. Jadi anak-anak sekitar, tapi memang dari orang tua yang memang kesadaran Islam itu memang meningkat gitu ya. Sehingga kemarin tadi saya wawancara dengan teman itu yang kuotanya hanya 60, tapi yang daftar itu sudah lebih dari 75 gitu ya. Artinya kan itu cukup banyak. Nah, mungkin ke depannya ya harus banyak inovasi yang bisa dilakukan nih ya. Apakah mungkin tadi kalau gurunya sih udah Masya Allah luar biasa sekali ya guru-guru di madrasah itu kan ya. Sudah cukup berarti tinggal apanya nih. Mungkin salah satunya tadi ya kalau usulan dari Pak Ustadz Badri berarti kaitan dengan apa kebijakan pemerintah ya melalui nanti mungkin sekali-kali sebenarnya kita ada koneksi juga dengan Kementerian Kabupaten Bogor.
rencana kita mau buat juga lomba untuk apa guru madrasah ini. Kalau kemarin guru PAI di SMP, SMA, SMK, ya kalau sekarang mungkin guru madrasah. Ada ibu siapa gitu yang bagian kalau nggak salah tuh kasih madrasah tuh. Sepertinya nanti perlu lah ya. Walaupun beliau juga mungkin perjuangannya Kemenak itu juga perjuangan itu sangat luar biasa itu. Ya, jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Kemenaknya karena memang Kemenak itu perjuangan untuk madrasah itu sebenarnya juga luar biasa gitu ya. Kalau kekurangannya pasti ada gitu. Tapi maksud saya perjuangan dari teman-teman di Kementerian Agama khususnya madrasah di tengah dari usulan-usulan untuk pendidikan nasional ini ya sehingga ada isu untuk apa pendidikan nanti diambil semua oleh Kemendikbud, Kemendiknas gitu ya dan sebagainya. Nah, ya nanti mungkin ada kelebihan ada kekurangannya ketika misalnya nih ya madrasah nanti udahlah masuk ke sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen gitu ya. Nah, itu mungkin ya nanti ada kelebihan ada kekurangannya gitu ya. Nah, termasuk tadi memang ya faktanya memang pemerintah ini masih madrasah itu sekolah seolah-olah ya mungkin ada lah satu dua madrasah yang berhasil tapi sebenarnya kalau saya sendiri optimis bahwa mestinya madrasah itu ke depan gitu ya di tengah kemajuan masyarakat yang semakin mungkin bisa dikatakan semakin jauh dari agama gitu ya nanti banyak orang yang justru kebangkitan agamanya itu kesadaran agama itu meningkat dan mereka sadar oh lebih baik di MI. Nah, tinggal di MI kurikulumnya gitu ya. Nah, kurikulumnya itu ya mungkin tadi bukan hanya dalam tanda petik itu keagamaan ya. Keagamaan pastilah nomor satu gitu ya. Tapi ada juga istilahnya itu tambahan-tambahan yang memang oh nggak kalah kok. Komputernya mungkin atau mungkin bahasa Inggrisnya ya mungkin yang lain-lainnya gitu. Tapi jangan sampai juga saya juga memperhatikan juga di MTS juga ada satu MTS yang ini kok bukan kayak MTS gitu ya. Ini malah jadi kayak SMP gitu. Kenapa? Karena ini gaya kelasnya itu kegiatan kalau pas samenan gitu musiknya kemudian hari-hari itu ini kayaknya kok ngarahnya malah jadi SMP ini bukan MTS jadi jangan sampai juga kemudian kehilangan jati diri sebagai madrasah juga gitu ya. Oke. Ya sudah jam 6 ya. Mohon maaf tadi kurang sempurna ada ini juga nih ada cucu juga nih sambil ikutin tadi ya. Insya Allah nanti kita akan di pertemuan akan datang dan berarti pertemuan akan datang kita tuh insya Allah akan dilaksanakan jam 1 sampai jam 2 hanya 1 jam ya. Nanti lihat kebijakan dari apa kampus ya. Apa tapi kemarin saya Pak Dokter Zainal sih bilang katanya pokoknya 1 2 2 3. Artinya Senin itu ya jam 1 sampai jam 2, kemudian jam 2 sampai jam 3. Berarti kalau saya berarti hari Selasa jam 1 sampai jam 2. Nanti jam 2 sampai jam 3 Pak Dokter Zainal ya. Nah, jadi kita tidak diganti harinya karena kebetulan Selasa sore saya juga udah ngajar offline juga tapi sekarang memang libur juga gitu ya karena Ramadan kita full libur. Intinya terakhir adalah insya Allah kita akan terus belajar gitu ya meningkatkan kualitas diri kita ya kemudian juga meningkatkan juga kualitas dari pendidikan khususnya pendidikan madrasah tadi yang di SMP juga ya sudah menurin juga ya SMP yang swasta lah gitu ya agar mungkin ya bisa menjadi istilahnya itu amal ibadah kita amal baik kita dengan meningkatkan ya mungkin nanti ada saluran-saluran dalam artian itu bisa podcast, bisa sosial media juga untuk bisa terus menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah misalnya gitu ya, pengambil-pengambil kebijakan bahwa ini loh madrasah itu perlu diperhatikan dan tentu saja kita juga terus meningkatkan kualitas dari madrasah itu sendiri. Oke ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Nanti yang belum ngomong nanti next kita ngomong lagi bicara ya. Boleh diskusi juga insya Allah gitu ya. Terima kasih untuk Ustadz Badri, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Ali Muktim, Ustadz Panut, ya Ibu Siti Nurjana juga dan Ustadz Ilham. Mohon maaf nggak full ya, mohon keikhlasan dan keridoannya. Jadi siapkan dari sekarang untuk UTS tidak membebani, tapi untuk ada learning experience ya. Saya ulang lagi, ya silakan nanti boleh mendeskripsikan tentang kurikulum yang ada di sekolah masing-masing atau sekolah tetangga, sekolah teman atau sekolah yang mungkin kita ingin tahu tentang keberadaannya dan juga sistem kurikulumnya kenapa sih lebih maju saya persilakan. Nanti lebih lengkapnya bisa diskusi di grup WA silakan atau japri ke saya juga siap insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Mohon maaf ya. Kurang.